Dunia yang kita tinggali ini, dengan segala gemerlap kota modern, teknologi yang berkembang pesat, dan informasi yang terasa begitu transparan di era digital, ternyata masih menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar kita pahami. Setiap hari kita disuguhi berita, politik, ekonomi, budaya, hingga hiburan. Kita percaya bahwa pemimpin negara, perusahaan raksasa, dan para miliarder dunia adalah aktor utama yang menggerakkan roda kehidupan global. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar? Sebuah kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik layar, mengatur arah dunia tanpa kita sadari. Pertanyaan yang mungkin terasa gila, tapi selalu membayangi, siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia? Sejak zaman dahulu, manusia selalu punya rasa curiga bahwa ada kekuatan lain di balik setiap keputusan besar. Perang dunia, runtuhnya kerajaan, munculnya krisis ekonomi, hingga lahirnya teknologi yang tiba-tiba mendominasi pasar, semuanya dianggap bukan kebetulan belaka. Bahkan ketika kita menonton film-film Hollywood, membaca novel misteri, atau mendengar cerita dari forum internet, nama-nama organisasi rahasia selalu muncul. Freemason, Illuminati, Skull and Bones, dan masih banyak lagi. Mereka disebut-sebut sebagai pengendali bayangan, pemilik agenda tersembunyi, bahkan kadang digambarkan seperti pemerintah dunia yang tak terlihat. Apakah semua itu sekadar teori konspirasi atau justru ada kebenaran yang sengaja ditutupi? Coba ingat kembali, berapa kali Anda melihat simbol mata satu atau piramida di uang kertas dolar Amerika? Berapa banyak video musik populer yang menampilkan simbol tangan misterius tanda segitiga atau gerakan yang dianggap sebagai salam rahasia? Atau pernahkah Anda mendengar rumor tentang elit global yang bertemu secara tertutup di sebuah pulau terpencil untuk membicarakan masa depan dunia? Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah coincidence, kebetulan belaka. Namun, bagi mereka yang percaya pada teori organisasi rahasia, setiap detail itu adalah kode, sebuah pesan tersembunyi yang menandakan bahwa dunia ini memang sedang dimainkan oleh segelintir orang. Mengapa misteri ini begitu menarik? Organisasi rahasia selalu jadi magnet bagi rasa ingin tahu manusia. Ada 3 alasan utama mengapa topik ini begitu memikat. Kecenderungan untuk mencari makna tersembunyi. Otak manusia tidak suka dengan hal yang acak. Kita selalu berusaha mencari pola, mencari siapa di balik semua ini. Ketakutan akan kehilangan kendali. Ide bahwa kehidupan kita sebenarnya dikendalikan oleh orang-orang yang tak pernah kita lihat memunculkan rasa takut sekaligus penasaran. Daya tarik drama kekuasaan. Cerita tentang pertemuan rahasia, ritual gelap, atau agenda tersembunyi terdengar seperti kisah film thriller, tapi dengan kemungkinan nyata. Video ini tidak akan sekadar membicarakan teori konspirasi tanpa arah. Kita akan masuk lebih dalam, membedah bagaimana sejarah awal organisasi rahasia terbentuk, siapa saja organisasi paling berpengaruh sepanjang sejarah, simbol-simbol yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, dampak nyata yang terasa hingga dunia modern, kasus-kasus misterius yang selalu dikaitkan dengan mereka. Dan tentu saja kita akan mencoba memisahkan mana yang fakta, mana yang hanya mitos. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang apakah mereka ada atau tidak, tapi tentang bagaimana keyakinan terhadap organisasi rahasia bisa memengaruhi cara kita melihat dunia. Pertanyaan besar, kalau benar ada organisasi rahasia yang mengendalikan dunia, apakah kita hanyalah pion kecil dalam papan catur global? Apakah keputusan-keputusan besar dunia, dari perang hingga perdamaian, hanyalah bagian dari agenda tersembunyi? Dan yang paling menakutkan, apakah masa depan kita sudah ditentukan tanpa kita sadari? Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya Anda mempersiapkan diri, karena yang akan kita bahas bukan hanya sekadar cerita konspirasi yang bisa Anda temukan di forum internet, tetapi juga sejarah, fakta, dan jejak nyata yang sulit diabaikan. Mungkin setelah menonton ini, Anda akan mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Apa yang sebelumnya dianggap kebetulan, mungkin ternyata adalah potongan puzzle dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selamat datang di The Untold Story, rahasia organisasi rahasia dan dampaknya di dunia modern. Mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah manusia penuh dengan catatan persekutuan, kelompok, dan komunitas yang tumbuh diam-diam di bawah bayang-bayang kekuasaan besar. Mereka bukan sekadar perkumpulan biasa, melainkan kelompok yang menyimpan tujuan tersembunyi, pengetahuan rahasia, bahkan kekuatan yang tidak boleh diketahui orang luar. Bila kita menelusuri jejaknya, akar organisasi rahasia sudah ada sejak peradaban kuno, jauh sebelum istilah Illuminati atau Freemason muncul. Manusia sejak dulu selalu punya kebutuhan untuk melindungi rahasia, entah itu rahasia spiritual, politik, atau ilmu pengetahuan. Salah satu contoh awal yang sering disebut adalah Mesir kuno. Peradaban ini dikenal memiliki banyak rahasia, dari arsitektur piramida yang misterius hingga pengetahuan tentang bintang dan alam semesta. Para pendeta Mesir dianggap sebagai kelompok elit yang memiliki akses ke
ilmu sakral. Mereka memahami rahasia matematika, astronomi, hingga ritual spiritual yang tidak diajarkan kepada rakyat biasa. Beberapa sejarawan bahkan meyakini bahwa pendeta Mesir membentuk semacam inner circle atau lingkaran rahasia di mana hanya anggota tertentu yang bisa mengakses ilmu tertinggi. Dari sinilah muncul ide bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan kekuatan itu hanya boleh dimiliki segelintir orang. Bergeser ke Yunani, kita menemukan misteri Eleusinian, sebuah ritual rahasia yang dilakukan untuk menghormati Dewi Demeter dan Persephone. Hanya mereka yang diinisiasi yang bisa mengikuti upacara ini dan peserta bersumpah untuk tidak pernah membocorkan apa yang mereka lihat atau dengar. Para filsuf besar seperti Plato dan Cicero disebut-sebut pernah mengikuti ritual ini. Menariknya, mereka percaya bahwa pengalaman tersebut memberikan pencerahan spiritual yang sangat dalam, seakan membuka rahasia kehidupan dan kematian. Apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual itu hingga kini masih menjadi misteri. Tidak ada catatan detail karena siapapun yang membocorkan dianggap melanggar sumpah suci. Inilah salah satu bukti paling awal tentang tradisi organisasi rahasia yang memengaruhi budaya besar dunia. Di Roma ada kelompok yang dikenal dengan sebutan collegia, semacam perkumpulan atau guild. Sebagian terbuka seperti perkumpulan pekerja, tapi ada juga yang bersifat rahasia. Beberapa kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam politik dan perdagangan. Mereka bisa memengaruhi pemilihan pejabat, mendukung calon tertentu, bahkan mengatur kekacauan jika kepentingan mereka terganggu. Selain itu, ada pula sekte keagamaan yang bersifat eksklusif, seperti pengikut Mitras. Ritual mereka dilakukan di gua bawah tanah penuh simbol dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah melewati proses inisiasi ketat. Masa abad pertengahan, kesatria dan persaudaraan gelap. Memasuki abad pertengahan, organisasi rahasia mulai terlihat lebih jelas. Knights Templar. Mereka awalnya adalah ordok ksatria yang dibentuk untuk melindungi peziarah di Tanah Suci. Namun dalam waktu singkat, mereka menjadi sangat kaya dan berpengaruh. Templar mengembangkan jaringan keuangan lintas negara, mirip cikal bakal bank modern. Kekayaan dan kekuatan ini menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya mereka dibubarkan oleh Raja Prancis dengan tuduhan sesat. Namun legenda tentang rahasia Templar tetap hidup. Ada yang percaya mereka menyimpan Holy Grail atau dokumen rahasia yang bisa mengguncang dunia Kristen, Rosicrucian. Pada abad ke-17 muncul organisasi rahasia yang dikenal dengan nama Rosicrucian. Mereka disebut-sebut memiliki pengetahuan mistis, alkimia, dan rahasia alam semesta. Keberadaan mereka sering dikaitkan dengan simbol-simbol aneh, surat misterius, dan pengaruh pada perkembangan filsafat serta ilmu pengetahuan Eropa. Guild dan persaudaraan pekerja. Para pekerja batu, tukang kayu, dan arsitek membentuk perkumpulan rahasia untuk melindungi teknik bangunan mereka. Dari sinilah cikal bakal Freemason dipercaya berasal. Satu hal yang selalu melekat pada organisasi rahasia adalah simbol dan sumpah. Simbol digunakan untuk berkomunikasi secara tersembunyi sekaligus memperkuat rasa eksklusivitas. Sumpah digunakan untuk memastikan kerahasiaan. Dalam sejarah banyak catatan tentang bagaimana pengkhianat organisasi rahasia dihukum berat bahkan mati. Inilah yang membuat mereka begitu sulit ditembus dari luar. Mengapa mereka harus rahasia? Pertanyaannya, mengapa kelompok-kelompok ini memilih untuk merahasiakan diri? Ada beberapa alasan. Keselamatan. Di masa lalu, membawa ajaran baru atau ide berbahaya bisa membuat seseorang dihukum mati. Organisasi rahasia menjadi tempat berlindung, eksklusivitas. Rahasia menciptakan daya tarik. Semakin sulit diakses, semakin tinggi nilainya. Kontrol. Dengan menjaga pengetahuan hanya untuk segelintir orang, mereka bisa mengendalikan arah perkembangan ilmu, budaya, bahkan politik. Menariknya, meskipun zaman berubah, pola organisasi rahasia tetap sama. Dari Mesir kuno hingga abad pertengahan, kita selalu melihat kelompok kecil dengan akses eksklusif. Ritual yang penuh simbol, sumpah untuk menjaga kerahasiaan, dan dampak besar terhadap masyarakat luas. Seolah-olah ada benang merah yang menghubungkan organisasi-organisasi ini sepanjang sejarah. Kita mungkin berpikir semua itu hanyalah bagian dari masa lalu. Namun kenyataannya, tradisi organisasi rahasia tidak hilang. Justru mereka semakin kuat seiring berkembangnya dunia modern. Freemason, Illuminati, Skull and Bones, hingga kelompok kriminal seperti Yakuza, semuanya tumbuh di atas fondasi yang telah diletakkan sejak ribuan tahun lalu. Mereka tidak lagi sekadar menjaga rahasia spiritual atau ilmu pengetahuan, tapi juga mengendalikan politik, ekonomi, hingga budaya global. Dan disinilah misteri sesungguhnya dimulai. Ketika orang mendengar kata organisasi rahasia, hampir selalu ada beberapa nama yang langsung muncul di benak. Freemason, Illuminati, Skull and Bones, hingga jaringan kriminal seperti Triad dan Yakuza. Menariknya, meskipun berbeda latar belakang, ada yang spiritual, intelektual, hingga kriminal. Mereka semua memiliki satu kesamaan, kekuatan besar yang bekerja dalam bayangan.
Mari kita telusuri satu persatu. Freemason, persaudaraan para pembangun. Jika ada organisasi rahasia yang paling sering disebut dalam sejarah modern, maka Freemason adalah kandidat utamanya. Asal-usul mereka dipercaya berasal dari perkumpulan tukang batu dan arsitek di Eropa abad pertengahan. Mereka menjaga rahasia teknik bangunan melalui simbol, kode, dan ritual. Namun seiring waktu, keanggotaan mereka meluas ke kaum intelektual, bangsawan, hingga tokoh politik. Freemason memiliki ritual inisiasi yang ketat, di mana setiap anggota disumpah untuk menjaga rahasia. Simbol mereka seperti jangka dan penggaris, huruf G, dan tentu saja mata satu dalam piramida, menjadi ikon yang terus dibicarakan hingga sekarang. Banyak tokoh besar dunia tercatat sebagai Mason, mulai dari George Washington, Benjamin Franklin, hingga tokoh politik modern. Tidak heran jika teori konspirasi menyebut mereka punya pengaruh besar dalam pembentukan Amerika Serikat dan tatanan dunia modern. Illuminati, sang pengendali dunia, tidak ada nama organisasi rahasia yang lebih populer dibanding Illuminati. Didirikan tahun 1776 di Bavaria oleh Adam Weishaupt, Illuminati awalnya adalah gerakan intelektual yang menentang pengaruh gereja dan monarki. Mereka berusaha menyebarkan gagasan rasional, kebebasan berpikir, dan reformasi sosial. Namun, karena dianggap berbahaya, organisasi ini dilarang hanya dalam waktu singkat. Anehnya, meskipun resmi dibubarkan, nama Illuminati terus hidup sebagai legenda. Teori konspirasi menggambarkan Illuminati sebagai kelompok elit global yang mengendalikan politik, ekonomi, media, bahkan industri hiburan. Dari pertemuan rahasia, mereka diyakini menyusun agenda dunia baru, sebuah tatanan global yang dikendalikan segelintir orang. Simbol mereka, mata satu di atas piramida, semakin populer setelah muncul di uang kertas dolar Amerika Serikat. Sejak itu, setiap kemunculan simbol mata satu di film, video musik, atau logo perusahaan langsung dikaitkan dengan Illuminati. Apakah mereka benar-benar masih ada, atau hanya bayangan dari organisasi yang sudah lama bubar? Pertanyaan itu masih menghantui hingga kini. Skull and Bones, persaudaraan elit Universitas Yale. Berbeda dengan Freemason atau Illuminati yang berskala internasional, Skull and Bones adalah organisasi rahasia kampus, namun dengan pengaruh luar biasa. Didirikan tahun 1832 di Universitas Yale, Amerika Serikat, Skull and Bones hanya menerima 15 anggota baru setiap tahun. Anggotanya biasanya berasal dari keluarga elit Amerika. Ritual mereka penuh misteri, termasuk upacara di markas rahasia bernama The Tomb. Yang membuat Skull and Bones terkenal adalah jaringan alumninya. Banyak dari mereka menjadi tokoh berpengaruh di dunia politik, bisnis, dan hukum. Contohnya, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan putranya George W.W. Bush adalah anggota organisasi ini. Bagi para penggemar teori konspirasi, Skull and Bones adalah bukti nyata bahwa elit dunia memang dipersiapkan sejak muda melalui jaringan rahasia. Triad dan Yakuza, sisi gelap dunia rahasia. Tidak semua organisasi rahasia berfokus pada ilmu pengetahuan atau politik. Ada juga yang berkembang dalam dunia kriminal. Triad China. Triad adalah organisasi kriminal asal Tiongkok dengan sejarah panjang sejak abad ke-18. Awalnya mereka terbentuk sebagai kelompok perlawanan terhadap dinasti Qing, namun kemudian berubah menjadi jaringan kriminal internasional. Mereka bergerak dalam perdagangan narkoba, penyelundupan, hingga perjudian. Dengan struktur yang hierarkis dan penuh kode rahasia, Triad sulit ditembus oleh aparat. Yakuza, Jepang. Yakuza mungkin lebih terkenal berkat penggambaran mereka dalam film. Namun, kenyataannya, Yakuza adalah organisasi kriminal besar di Jepang yang memiliki kode kehormatan, ritual pemotongan jari, yubitsume, dan hubungan rumit dengan dunia politik serta bisnis. Meski kriminal, Yakuza sering juga berperan dalam membantu masyarakat pasca bencana, membuat mereka semakin sulit dipahami antara penjahat atau pelindung bayangan. Bilderberg Group, pertemuan elit global. Berbeda dari organisasi yang lahir berabad-abad lalu, Bilderberg Group baru muncul di abad ke-20. Pertemuan pertama mereka diadakan tahun 1954 di Hotel de Bilderberg, Belanda. Pertemuan ini mengumpulkan tokoh politik, pebisnis, bankir, hingga akademisi dari Eropa dan Amerika. Tujuannya disebut untuk mempererat hubungan antara dua benua setelah Perang Dunia II. Namun, karena pertemuannya selalu tertutup, tanpa liputan media, teori konspirasi berkembang. Banyak yang percaya bahwa Bilderberg adalah forum elit global untuk menyusun agenda rahasia, mulai dari kebijakan ekonomi, politik internasional, hingga perang. Opus Dei, rahasia di balik gereja. Dalam lingkup agama, ada juga organisasi yang sering disebut penuh misteri. Opus Dei bagian dari Gereja Katolik. Resmi diakui Vatikan, Opus Dei dikenal karena struktur yang sangat ketat, disiplin spiritual, dan pengaruh besar di dalam hierarki gereja. Mereka sering digambarkan dalam novel populer seperti The Da Vinci Code sebagai kelompok rahasia yang menyimpan agenda tersembunyi. Meski secara resmi bukan organisasi ilegal, aura misteri di sekitar Opus Dei membuat publik percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang tampak di permukaan.
Jika diperhatikan, organisasi-organisasi ini meski berbeda latar belakang, punya pola yang sama, eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Ritual dan simbol selalu ada tanda, salam, atau upacara khusus. Jaringan kuat, mereka membangun koneksi lintas generasi yang akhirnya menciptakan pengaruh besar. Bayangan kekuasaan, meski jarang muncul di depan publik, dampak mereka terasa dalam politik, ekonomi, hingga budaya. Legenda atau realita? Apakah benar Freemason mengendalikan pemerintahan dunia? Apakah Illuminati masih hidup hingga sekarang? Apakah Skull and Bones hanyalah klub mahasiswa biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban final. Justru, ketidakjelasan inilah yang membuat organisasi rahasia selalu menjadi topik hangat. Yang jelas, keberadaan mereka membuktikan satu hal. Dunia ini tidak pernah sepenuhnya transparan. Selalu ada kekuatan yang bekerja dalam diam dengan agenda yang hanya diketahui oleh mereka yang berada di lingkaran terdalam. Sejak zaman kuno, simbol sudah menjadi alat komunikasi yang paling kuat. Simbol mampu menyampaikan pesan tanpa kata-kata, bisa menyembunyikan makna, sekaligus memberi identitas bagi kelompok tertentu. Bagi organisasi rahasia, simbol bukan hanya sekadar hiasan, ia adalah kode yang mengikat, memperkuat solidaritas, dan menjadi bukti keanggotaan. Mari kita bedah beberapa simbol yang paling sering dikaitkan dengan organisasi rahasia. Mata satu, the all-seeing eye. Simbol ini mungkin yang paling populer dan paling sering diperdebatkan. Gambarnya sederhana, sebuah mata tunggal, biasanya di dalam segitiga, kadang dipancarkan cahaya. Asal-usul, mata satu sudah ada sejak zaman Mesir kuno, dikenal sebagai Eye of Horus, simbol perlindungan, kekuatan, dan kebangkitan. Versi modern muncul di uang kertas dolar Amerika, tepat di atas piramida. Sejak itu, banyak yang menghubungkannya dengan Illuminati dan Freemason. Bagi pendukung teori konspirasi, mata satu adalah simbol mata yang selalu mengawasi, tanda bahwa ada kekuatan besar yang mengendalikan dunia dari balik layar. Menariknya, simbol ini juga sering muncul di budaya pop, video musik, film, hingga logo perusahaan. Apakah itu kebetulan atau pesan rahasia? Pertanyaan itu selalu terbuka. Piramida. Bersanding dengan mata satu, piramida adalah simbol lain yang syarat makna. Piramida melambangkan hierarki kekuasaan dari masa di bawah hingga elit kecil di puncak. Bentuknya yang kokoh juga melambangkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam teori konspirasi, puncak piramida dipercaya sebagai tempat para pengendali dunia duduk. Sementara masyarakat umum hanyalah pondasinya. Angka misterius. Beberapa angka dianggap memiliki makna khusus dalam organisasi rahasia. 13. Sering dikaitkan dengan Illuminati dan dianggap angka sakral. 33. Angka tertinggi dalam Freemason, Scottish Rite, 666. Dikenal luas sebagai angka iblis, sering dikaitkan dengan konspirasi satanik. Banyak orang percaya angka-angka ini sengaja dimunculkan di monumen, tanggal penting, atau peristiwa bersejarah, tengkorak dan tulang, skull and crossbones. Bagi organisasi Skull and Bones, simbol tengkorak dengan tulang bersilang adalah identitas utama mereka. Simbol ini erat kaitannya dengan kematian, yang mengingatkan anggota akan kefanaan manusia. Tapi di sisi lain, ia juga melambangkan kekuasaan atas hidup dan mati. Sebuah klaim besar yang hanya dipahami lingkaran dalam. Simbol serupa juga digunakan oleh bajak laut di masa lalu sebagai tanda peringatan dan intimidasi. Simbol tersembunyi dalam arsitektur. Organisasi rahasia sering meninggalkan jejak mereka dalam bentuk bangunan. Washington DC, banyak yang percaya tata letak kota ini dipengaruhi Freemason. Beberapa monumen seperti Obelisk Washington Monument disebut penuh dengan simbol masonik. Katedral Eropa, banyak arsitektur gotik dipercaya menyimpan simbol alkimia dan masonik. Gedung modern. Bahkan hingga kini simbol segitiga, mata, dan angka tertentu sering muncul di desain logo atau bangunan. Bahasa rahasia dan kode. Selain simbol visual, organisasi rahasia juga memakai kode dan bahasa khusus. Freemason memiliki salam rahasia, jabat tangan khusus, dan kata sandi. Triad dan Yakuza menggunakan tato sebagai kode identitas. Skull and Bones memiliki ritual khusus yang tidak boleh diucapkan keluar. Bahasa ini berfungsi ganda, memperkuat rasa eksklusif sekaligus melindungi informasi dari orang luar. Simbol dalam budaya populer. Yang membuat simbol organisasi rahasia semakin menarik adalah kemunculannya di budaya pop modern. Musik. Banyak artis dituduh memasukkan simbol Illuminati di video musik mereka. Film. Hollywood penuh dengan simbol mata satu, piramida, dan ritual rahasia. Logo perusahaan, beberapa brand besar dituding menggunakan simbol masonik atau Illuminati dalam logonya. Apakah ini sekadar kebetulan atau bentuk infiltrasi budaya untuk menyebarkan pesan rahasia ke masyarakat? Perdebatan ini tidak pernah usai. Mengapa simbol begitu penting? Ada 3 alasan mengapa organisasi rahasia begitu terobsesi dengan simbol. Identitas. Simbol adalah cara untuk mengenali sesama anggota tanpa harus berbicara. Kontrol. Simbol yang kuat bisa menciptakan rasa hormat sekaligus takut.
komunikasi. Pesan yang disampaikan lewat simbol sulit ditangkap oleh orang awam, tapi jelas bagi anggota. Dari piramida Mesir kuno hingga video musik modern, simbol organisasi rahasia seakan menembus waktu. Mereka tidak hanya menjadi tanda, tapi juga misteri yang terus memancing rasa penasaran. Dan justru karena sifatnya yang samar, simbol ini bisa bertahan berabad-abad. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar simbol adalah kemampuannya membuat orang bertanya-tanya.